Saya ingin menyampaikan materi, salah satu materi dalam program Guru Penggerak yang sedang saya ikuti. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan materi, saya perlu menyampaikan sedikit tentang Guru Penggerak ya Bu. Jadi biar teman-teman lebih paham apa sih sebenarnya kok Bu Sari itu gerubak-gerubuk ke sana kemari, kemudian sok sibuk sendiri, ada tugas-tugas beberapa yang tertunda-tunda, itu kenapa gitu. Nah, jadi di Guru Penggerak ini adalah sebuah program dari kementerian di mana kita itu di sana diberikan materi-materi yang luar biasa, ternyata itu sangat kita butuhkan dalam profesi kita sebagai guru gitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Kalau ada yang pernah dengar menjadi guru penggerak itu adalah orang yang ambisi jadi kepala sekolah, ada yang bilang seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu utamanya, ya. Jadi memang di sana ada wacana akan diusulkan gitu ya. Seandainya ada kuota akan diusulkan ya Bu ya. Namun bukan itu yang utama, menjadi seorang kepala sekolah itu bukan. Jadi bagaimana seorang guru yang nantinya lulusan guru penggerak itu akan membawa pembelajarannya di kelas itu lebih baik lagi. Artinya lebih berpihak kepada siswa. Kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga bisa memajukan sekolahnya dengan prestasi-prestasi yang tidak hanya prestasi akademik, tetapi juga prestasi non-akademiknya gitu ya. Karena apa? Guru yang dari guru penggerak insya Allah diharapkan untuk bisa memahami potensi-potensi anak. Apa sih anak ini potensinya? Mungkin kita anggap si A itu anak nakal, nggak bisa diam di kelas ya. Tetapi ternyata dia adalah memiliki kemampuan atau bakat-bakat tertentu yang bisa kita dampingi untuk menjadi sebuah prestasi. Itu. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang tentunya nantinya diharapkan bisa dibangun di sebuah institusi atau terutama di sekolah kita gitu. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, saya bilang Depok 5 walaupun sering dianggap sekolah yang buangan atau sekolah yang tidak ada prestasinya, yang lingkungannya A, yang B, yang C, ternyata kita itu termasuk sekolah yang punya prestasi gitu. Nah, kita kembali flashback tahun kemarin di peralihan pandemi kita, anak-anak murid kita ternyata mampu bersaing pada kancah perlombaan lomba-lomba pendidikan. Contohnya adalah lomba karate, ya KOSN ya namanya Pak Eko ya, ODSN, ya di O2SN misalnya. Sekolah kita alhamdulillah itu ada siswa yang bisa meraih prestasi. Nah saat itu prestasi apa Pak? Juara 2 tingkat kecamatan. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan bertambah lagi prestasi di karate, ya mudah-mudahan sampai ke kota dan selanjutnya gitu. Nah kemudian di prestasi yang lain juga kita alhamdulillah bisa sampai ke tingkat kota di Kriya Anyam itu, bahkan anak-anak kadang gitu nggak menyangka ya ketika diajari ternyata anaknya terampil gitu, terampil dan bisa menjadi juara di tingkat kecamatan, juara 1, kemudian mewakili di tingkat kota Depok gitu. Dan mudah-mudahan tahun ini tidak hanya Pak Eko dan waktu itu saya yang membina, tapi Pak Guru, Bu Guru di sini lebih jeli lagi melihat potensi anak sehingga menjadikan sebuah prestasi. Nah, salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita ini adalah kita itu sudah terbiasa dengan adanya toleransi gitu ya. Adanya toleransi. Di sini secara siswa-siswinya memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda.
Bapak Ibu gurunya pun demikian. Kemudian dari segi agamanya kita juga berbeda-beda. Tapi alhamdulillah kita bisa membangun sebuah iklim atau budaya yang positif gitu melalui perayaan keagamaan. Kemudian kita membiasakan anak itu berdoa dengan khusyuk sebelum dan sesudah belajar dan sebagainya. Nah, di sini budaya positif itu kan luas sekali ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang akan dibahas lebih detail di sini adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Tentunya bukan kata yang asing. Bapak Ibu guru di sini sudah terbiasa dengan kata-kata disiplin gitu ya. Anak itu harus disiplin, guru pun harus disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa gitu? Apakah disiplin itu selalu harus dengan kondisi yang tidak nyaman, harus kondisi dengan serba dihukum atau diteriaki, kemudian anak harus taat sekali dengan aturan walaupun dia terpaksa, tidak dengan sukarela, dengan happy menjalankan. Nah, ternyata disiplin itu banyak pemaknaannya. Nah, dalam kegiatan guru penggerak ini, yang dimaksud disiplin ini diambil dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini disiplin itu dikaitkan dengan self-disiplin atau disiplin diri, yaitu disiplin yang memerdekakan. Artinya terlepas dari segala perintah dan membuat kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi orang menurut Ki Hajar Dewantara untuk melakukan sebuah kebaikan, misalnya saya datang tepat waktu, itu bukan atas ancaman atau hukuman, tapi karena motivasi dalam dirinya. Oh, seorang siswa, oh saya datang ke sekolah itu pagi hari, jangan sampai terlambat. Karena apa? Biar nanti waktu sudah bel, saya sudah siap menerima pelajaran. Diharapkan seperti itu. Bukan karena, oh nanti sama Pak Guru disetrap, disuruh membersihkan kamar mandi, atau disuruh hormat di bawah bendera. Bukan seperti itu. Tapi si siswa itu merdeka. Kata Ki Hajar Dewantara harus merdeka. Secara kesadaran diri, dia melakukan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dia mau, dia tahu apa yang dia mau untuk kebaikan dirinya. Kemudian menurut Diana Gosen, di sini senada dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa dari kata disiplina. Nah, oke, terima kasih. Disiplina, menurut Diana Gosen, disiplina, bahwa seseorang harus tahu betul alasan mengapa dia mengikuti atau melaksanakan sebuah paham. Nah, di sini kalau kita ambil dalam kehidupan nyata, seorang siswa itu melakukan kedisiplinan itu karena paham apa yang baik buat dia, apa manfaatnya buat dia, bukan karena sekali lagi ancaman, hukuman, atau teriakan dari gurunya. Kemudian menurut murid-muridnya Sokrates dan Plato. Nah, di sini dihubungkan disiplin itu adalah cara kita mengontrol diri kita sendiri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang baik sehingga kita dihargai. Oh, misalnya nih anak setiap hari Senin dia memakai seragam lengkap, atribut lengkap. Maka jika kita bandingkan dengan siswa yang tidak lengkap atributnya gitu, itu mana yang lebih dihargai, mana yang lebih tinggi nilainya? Nah, tentunya yang lengkap atribut dan rapih, mungkin begitu, sesuai dengan aturan yang berlaku di sini. Nah, kesimpulannya di sini disiplin di sini adalah kita kaitkan dengan disiplin positif. Nah, karena disiplin yang diajarkan dalam program ini adalah disiplin tanpa teriakan atau hukuman, maka disebutnya adalah disiplin positif, yaitu membangun kesadaran diri untuk melaksanakan nilai-nilai, aturan, atau mungkin paham-paham sesuai dengan kehendak dirinya sendiri.
Dia tahu keinginannya apa, kenapa melakukan itu, dan terlepas dari motivasi ekstrinsik, yaitu mungkin mendapatkan hadiah, kemudian takut dimarahin guru. Nah itu, begitu. Oke, Mbak Korin minta tolong selanjutnya. Baik, lanjut. Nah di sini, apakah membangun kedisiplinan itu selalu harus dengan hukuman dan suasana tidak nyaman? Haruskah? Nah, kalau kemarin-kemarin mungkin, kenapa kamu pakai sepatunya berwarna-warni? Gitu. Kamu harus pakai sepatu yang hitam. Mungkin dengan nada yang membuat si anak itu takut. Nah, tapi di sini kita diajarkan untuk ini ditawarkan sebuah teknik mendisiplinkan anak, tapi tanpa membuat anak itu tidak nyaman. Dan itu berbagai uji coba atau penelitian hasilnya lebih baik daripada kita mendisiplinkan dengan teriakan dan hukuman. Next, Mbak. Nah, dalam budaya positif itu kita juga diajarkan tentang teori kontrol, yaitu menurut Dr. William Glasser. Ini adalah ada beberapa anggapan atau ilusi yang mana dianggap benar, tapi belum tentu benar, atau bahkan tidak benar gitu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa atau murid. Selama ini kita taunya gitu, saya guru, ya kamu harus menuruti apa kata saya. Saya yang membuat aturan, bukan kamu. Kamu ikuti apa kata saya, karena saya guru kamu. Kalau enggak, ya hukuman. Atau kalau enggak, ya ada efek lain gitu. Padahal tidak bisa seperti itu. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini, akibatnya adalah anak hanya sesaat. Saat itu menuruti apa kata-kata guru, tapi dengan terpaksa, tapi tidak akan mengubah perilaku atau karakter anak. Gitu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata selain teriakan dan hukuman, kita memberikan iming-iming hadiah, reward, itu tidak selamanya berdampak baik untuk membuat anak disiplin. Bahkan ada sebuah penelitian bahwa kalau anak terlalu sering diberikan iming-iming hadiah, dia akan membentuk dalam dirinya, konsep dirinya adalah saya selalu berpikir keuntungan material apa yang akan saya dapatkan. Padahal bukan itu. Inti disiplin adalah mengubah karakter dirinya kan, bukan cuman keuntungan apa sih, materi apa yang akan saya dapat kalau saya melakukan ini. Jadi bukan. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi yang pernah saya lakukan juga. Saya misalnya nih seorang guru. Jadi ada anak yang melakukan kesalahan gitu, bertengkar gitu, berantem dengan temannya. Saya panggil. Sebenarnya kata-kata saya halus gitu, menanyakan, kenapa kamu bertengkar? Kenapa kamu berantem dengan temanmu? Kamu memang biasa dari sejak kelas 1 sampai kelas 4 tuh nggak pernah bener. Kamu selalu nakal, kamu selalu nggak pernah sama teman-temannya mau bergaul dengan baik. Mungkin dengan nadanya nggak sekeras saya ngomong ini gitu. Tapi membuat si anak itu kan, oh iya ya, saya itu anaknya memang nakal gitu. Saya selalu menjadikan orang tuh nggak suka sama saya. Saya selalu melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi, tapi tidak selamanya bahwa dengan membuat orang merasa bersalah itu akan membuat dia disiplin. Ya saat itu kembali sementara saja. Dia saat itu seolah-olah nurut, disiplin dengan gurunya. Tapi besok dengan guru lain mungkin yang sama ya tidak sekeras itu, dia akan muncul lagi perilaku yang tidak baik. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini misalnya saya dengan murid gitu. Kamu harus membuat poster. Kamu nggak boleh membuat video sebagai hasil kerja mereka mungkin gitu. Jadi kita seolah-olah guru itu memaksakan anak untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan dan tidak sesuai dengan bakatnya.
Nah, sering kita terjadi di kelas kita, misalnya ada materi tentang pantun gitu ya, di kelas saya pantun. Nah, saya memaksakan anak, kamu membuat hasil karya pantun harus berupa video. Video yang keren ya, dibuat, boleh dibantu orang tua. Padahal si anak itu nggak punya skill atau bakat atau minat potensi ke sana gitu. Bukan berarti kita nggak boleh memberikan stimulus, tapi kita juga harus lihat nih anak itu minatnya, kemampuannya, potensinya kemana sih gitu. Jadi berilah kebebasan. Misalnya pilihan nih, ada bikin video tapi dengan aturan seperti ini, atau membuat tulisan dengan seperti ini. Gitu. Jadi itu berdasarkan penelitian itu lebih efektif daripada kita hanya memaksakan. Oke, next, Mbak. Nah, ini ada petikan kalimat dari seorang ahli, Stephen. Nah, itu sebut apa kalimatnya? Bila kita ingin membuat kemajuan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah karakter acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, contohnya begini. Ada anak terlambat sekolah. Jangan langsung, kamu terlambat sekolah. Bu guru sudah mulai belajar 15 menit yang lalu. Bu guru nggak mau menerima kamu, pulang kamu ke rumah. Langsung disuruh pulang. Nah, itu tidak adil namanya. Nah, mulai sekarang mari kita coba untuk mengubah. Nah, di sini mengubah cara pandang kita terhadap dunia, terhadap orang lain. Bukan berarti kita memberi kelonggaran, tetapi cobalah beri kesempatan. Tanya, mengapa kamu terlambat? Alasannya apa? Kemudian kita ajak diskusi. Kita bantu untuk membangun sebuah solusi. Gitu. Oke, next, Mbak. Nah, ini ada daftar teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Yang tadi itu juga kutipan kata-katanya beliau. Nah, di sini dibandingkan bahwa kalau dulu kita menganggap bahwa semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Tapi kalau sekarang perubahan yang ditawarkan adalah realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Gitu. Berbeda-beda, setiap orang punya kebutuhan dan keperluan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi ternyata di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya tadi, ada seorang anak yang dari kelas 1 sampai kelas 4 dia dianggap nakal terus. Gak pernah bisa berubah. Kamu berkatanya kotor, kamu kasar dengan orang. Tapi mari kita coba dekati, kenapa sih dia seperti itu? Itu adalah cara mengubah pola pandang kita. Kemudian kita harus juga memahami bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Setelah itu mengapa pentingnya kita bisa melakukan pendekatan ke anak. Kenapa? Misalnya terjadi perilaku-perilaku negatif. Jadi jangan langsung menunjuk anak kesalahan, keburukannya, tetapi kita gali lebih dalam, bantu anak. Jadi, mungkin dia di rumah juga sudah kondisinya sangat tertekan, mungkin ada konflik keluarga, mungkin lingkungan sosialnya tidak positif untuk pertumbuhan mental dia. Nah, di sini guru jangan sampai menambah anak menjadi tambah stres lagi dengan gertakan-gertakan, ancaman-ancaman yang seperti itu. Kemudian di sini teori kontrolnya lagi adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa si anak itu yang bisa mengontrol perilaku anak itu ya anak sendiri. Maka kita guru karena anak-anak sekarang tuh semakin cerdas, bisa diajak berdiskusi dan berpikir, kita tuntun mereka untuk bisa memahami dirinya sendiri, mengontrol diri, biar bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke, baik, next, Mbak. Nah, sebuah sistem baru yang ditawarkan untuk melakukan pendisiplinan tanpa teriakan dan hukuman disebut dengan segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita bayangkan adalah seorang anak yang melakukan perkelahian dengan si A berkelahi dengan B gitu. Si A merasa dia tertekan karena dikata-katain terus, sudah tidak bisa menahan emosinya, akhirnya berantem dengan yang B gitu. Nah, tapi semua anak itu menyalahkan si A. Ini yang salah ini. Yang B itu padahal yang B juga dia melakukan mengata-ngatai ini, membuat si A sakit hati. Nah, jangan sampai sebagai guru terpancing. Oh ya udah, memang kamu karena memang riwayatnya yang kesalahan selalu ada di A, ya A yang salah. Bukan seperti itu. Tetapi pada tahap 1 ini menstabilkan identitas adalah kita ambil anaknya. Mungkin ketika dia melakukan perkelahian itu ada guncangan dalam diri dia. Sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu. Tapi karena kondisi terpaksa dan sebagainya dia akhirnya berkelahi. Nah, itu perlu kita ajak diskusi, kita redakan dulu amarahnya, kemudian kita tanyakan, apakah benar kamu melakukan kesalahan? Nah, ini adalah upaya namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, kalau si anak itu untuk melakukan validasi kebutuhan, kita harus bisa tahu dulu. Anak itu sudah bisa memutuskan, oh saya salah atau saya tidak salah. Jadi kalau sudah tahu, oh saya salah, maka harus ngapain? Nah, di kebutuhan itu adalah kalau si A ini sudah mengakui dia melakukan kesalahan, lantas apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini? Gitu. Kebutuhannya apa? Apakah dia hanya kebutuhan untuk dikasih sayang, ataukah kebutuhan untuk diakui? Nah, mungkin pengakuan itu misalnya gini, karena kelas 1 sampai kelas 4 misalnya, karena saya megang kelas 5, itu merasa dikatain terus sama temennya, maka butuh pengakuannya adalah kamu ternyata pantas diberi kesempatan bahwa kamu tidaklah anak yang nakal. Oh, pengakuan saja, ya sudah cukup di sana. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekali lagi guru mengkonfirmasi, yakin kamu melakukan kesalahan. Kesalahan yang mana menurutmu yang kamu langgar? Gitu. Nah, karena di kelas saya itu alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit saya sudah mulai membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kalau kita semacam aturan kelas gitu ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya nih, kita belajar saling menghargai di dalam kelas. Kemudian kalau ada yang sedang berbicara atau membaca, kita menghargainya caranya bagaimana. Saya sudah membahas dengan siswa kelas 5 saya. Jadi awalnya di kelas 5 saya itu saya susah sekali untuk mengendalikan anak-anak ketika pembelajaran, rame sekali. Tapi dengan adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, saya tinggal begini. Ayo, keyakinan kita yang sudah kita sepakati, kalau ada bu guru yang sedang berbicara, kamu mau ngapain? Udah begitu. Karena mungkin juga sudah lebih dewasa lah ya, kelas atas. Nah, itu contoh, misalnya itu contoh sederhana dari pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, di sini mungkin hanya gambaran dari saya, salah satu materi dari guru penggerak gitu. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk memperdalam lagi, silahkan saya ada materinya, bagaimana lebih detailnya. Nah, nanti silahkan. Nah, ini juga tidak memaksa untuk Bapak Ibu harus melaksanakan seperti itu, tidak. Itu salah satu aja usulan bahwa ada sebuah teknik atau sistem untuk mendisiplinkan anak dengan sistem segitiga restitusi. Mungkin itu yang saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf kepada Ibu dan teman-teman menambah waktu untuk kegiatan di sini, mengganggu aktivitas selanjutnya. Dan di sini terima kasih sudah bersedia menjadi peserta saya, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Untuk dilaksanakan atau tidak dikembalikan kepada Bapak Ibu sendiri, apakah ini penting atau mau mencoba melaksanakan atau ya sudahlah angin lalu, yaitu kembali ke
Bapak Ibu. Nah, ini hanya sekedar materi lah, materi yang mana kita asupan kalau memang baik mau dilaksanakan, alhamdulillah. Enggak, mungkin ada sistem pendisiplinan yang menurut Bapak Ibu lebih efektif, ya monggo. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.